Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tentang sistem eh, penjualan dari warung Bu Ici. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing, yaitu anggota saya ada, silakan Arya. Nama saya Muhammad Arif Farezi dengan NPM 45232164. Nama saya Mukti Fazwe dengan NPM 4523210067. Nama saya Muhammad Faujan dengan NPM 4523210073. Nama saya Muhammad Irfan Hakim dengan NPM 0075. Nama saya Muhammad dengan NPM 23076. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materinya. Oke, di sini ada aktor-aktor yang dalam tugas kami, yaitu ada dua, pemilik Bu Ici dan dua pelanggan. Lanjut ya. Oh, ini use case. Nah, di sini ada pelanggan, dia menginclude menu, tambah ke keranjang buat pesanan, lalu bisa include ke nomor ambil antrian, lalu di bawahnya ada bisa melakukan pembayaran, terima notifikasi pesanan, dan lihat riwayat pesanan. Yang kedua ada aktor WC, dia bisa terima pesanan, masak makanan, konfirmasi pesanan, kirim notifikasi, lalu dia bisa include ke terima notifikasi pesanan yang di aktor pelanggan. Lalu di bawahnya ada lihat daftar pesanan. Di sini ada antar makanan, terima pembayaran, include-nya ke lakukan pembayaran. Lalu di bawahnya ada lihat transaksi, kelola menu, dan lihat antrian. Oke, selanjutnya di sini ada master dari sistem ini, yaitu ada pelanggan, lalu ada makanan, metode pembayaran, antrian, dan penjualan. Maksudnya penjual. Sedangkan di bagian transaksi, yaitu ada tabel pesanan, pesanan detail, transaksi, dan notifikasi. Lalu juga ada nomor antrian, keranjang, keranjang detail. Nah, untuk di bagian ERD seperti yang tadi dikasih tahu, di sini kita mulai aja dari pelanggan. Pelanggan itu relationship-nya ada kepesanan, nomor antrian, dan notifikasi. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau pelanggan itu pasti yang harus pertama kali dilakukan adalah mengambil nomor antrian ya. Jadi di sini ada relationship-nya, yaitu mengambil ke nomor antrian, yaitu one to one. Lalu selanjutnya di sini pelanggan memiliki satu pesanan, dan setiap pelanggan memiliki beberapa notifikasi. Lalu di nomor antrian, yaitu terdiri dari ada detail antriannya lagi yang berisikan sini tanggal. Selanjutnya kita lanjut ke si penjualan aja, si penjual. Penjual ini sebenarnya bisa nggak dimasukin juga ke sistemnya karena kan penjualnya cuma Buichi. Tapi di sini tetap kita masukin, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi, jadi kita tetap masukin. Sini penjualan yaitu bisa mengelola notifikasi, bisa mengetahui pesanan apa saja yang dipesan si pelanggan. Lalu penjual juga mengkonfirmasi transaksi dari si pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya kita ke makanan. Di sini makanan kan tadi juga sebuah tabel master ya. Jadi makanan itu dia itu ada di pesanan detail dan keranjang detail, yaitu eh, makanan yang akan dibeli si pelanggan tersebut ya. Lalu entitas selanjutnya ada keranjang. Keranjang itu fungsinya itu buat temporary aja sih. Misalnya pelanggan dia itu kan pengen mesen, nah sebelum dipesan itu dia itu masuk ke keranjang dulu. Setelah masuk ke keranjang, nanti ya lanjut ke transaksi, dan dia ada metode pembayaran. Setiap transaksi itu
menggunakan satu metode pembayaran. Oke, lanjut. Di sini ada kelas diagram dan bisa dilihat metode-metodenya ada apa aja. Sini yang penting-pentingnya aja mungkin bakal saya jelasin. Contohnya sini si pemilik bisa mengkonfirmasi transaksi dari pembeli. Lalu di sini pesanan. Dari sini pelanggan bisa memiliki banyak pesanan. Oh, ya. Dia di sini metodenya bisa nambah makanan. Terus ada catatan juga. Enggak, dia ini metodenya cuma satu ya, tambah makanan aja. Terus selanjutnya kita langsung ke transaksi ya. Tadi kan transaksi udah dijelasin ya awal. Nah, ini kan transaksi kan pemiliknya konfirmasi, terus di sini ada get jenis, jadi bisa tahu jenis transaksi yang digunakan. Oke, lanjut. Saya dapatkan tabel relasi pemilik. Jadi pemilik bisa menerima atau mengirim. Maaf Irfan, bisa di mute dulu. Ada pelanggan itu melakukan pesanan. Jadi keranjang, selanjutnya ada keranjang bisa berisi pesanan. Selanjutnya pesanan itu memiliki transaksi, makanya saya menggunakan belah ketupat karena pesanan memiliki transaksi. Lalu transaksi memilih metode pembayaran, lalu antrian itu memiliki nomor antrian. Oke, selanjutnya sini ada transaksi. Bisa dilihat kalau pelanggan itu transaksinya yang pertama bisa scan QR code sama ambil nomor antrian. Nah, di transaksi ini ada beberapa entitas yang terlibat, bukan hanya pelanggan doang, yaitu entitas pelanggan, antrian, dan nomor antrian. Nah, di transaksi ini pelanggan itu bisa mendapatkan nomor antrian untuk tanggal tertentu setelah scan QR-nya, QR code-nya. Lalu selanjutnya transaksinya ada buat pesanan. Nah, fungsinya itu bisa memilih makanan ya, kan dia mau mesen gitu. Selanjutnya ada tambah ke keranjang, jadi si pelanggan itu bisa menyimpan apa yang pengen dia pesan di keranjang. Entitasnya ada keranjang dan pesanan. Selanjutnya ada pilih metode pembayaran. Di sini pelanggan bisa memilih metode QRIS atau tunai. Entitas yang terlibatnya ada metode pembayaran dan QRIS atau tunai. Enggak. Entitas yang terlibatnya itu adalah metode pembayaran dan pelanggan. Lalu selanjutnya ada melakukan transaksi pembayaran. Jadi di si pelanggan itu bisa mengkonfirmasi dari pesanan yang dibuat. Nah, selanjutnya ada pemilik yang mengkonfirmasi pembayaran. Pemilik memverifikasi dan mengubah status transaksi jadi lunas. Entitas yang terlibat yaitu adalah pemilik atau penjual dan transaksi. Selanjutnya notifikasi pesan masuk. Sistem ke pemilik aktor utamanya. Di sini pemilik menerima notifikasi bahwa pesanan baru masuk dan bisa melihat pesanannya. Selanjutnya adalah proses pesanan. Entitas aktor utamanya ada pemilik dan entitas yang terlibatnya pesanan. Pemilik mulai menyiapkan makanan sesuai pesanan. Selanjutnya adalah pesanan selesai. Aktor utamanya pemilik dan entitas yang terlibatnya adalah pemilik, pesanan, dan notifikasi. Keterangannya, notifikasi dikirim ke pelanggan bahwa pesanan sudah siap untuk diambil. Lalu yang terakhir ada klik pesanan diterima, yaitu ketika pesanan yang sudah diberikan ke pembeli, maka si pelanggan bakal bisa klik untuk konfirmasi terakhir bahwa
pesanan dia sudah diambil. Entitas yang terlibatnya ada pelanggan dan pesanan. Lalu silakan selanjutnya, Arya mungkin bisa dijelaskan sedikit. Lalu untuk tampilan wireframe-nya, yang pertama itu di bagian atas mau makan apa nih. Jadi untuk mencari tampilan menu menu makanan yang tersedia di warung Bu Ici di hari tersebut. Lalu ada foto warung nasi Bu Ici dan di bawahnya ada tanggal tanggal harinya. Mm-mm. Lalu ada bagian klik di sini untuk scan nomor antreanmu, dan jika sudah nge-scan di nomor antrean di bagian bawahnya akan muncul di hari ini di antrean keberapa. Lalu di bawahnya lagi itu ada tampilan untuk menu utama hari ini beserta nama makanan dan harganya. Lalu yang di tampilan keduanya menu berkah, ada hidangan pendamping, lauk dan minuman. Di bagian hidangan pendamping itu ditampilkan foto-foto makanannya agar pembeli mengetahui makan makanannya. Lalu ada nama makanan, harganya dan beserta pilihan untuk tambah ke dalam daftar. Lalu yang ketiga itu keranjang pembelian setelah ditambahkan. Di bagian keranjang pembelian itu adalah makanan-makanan yang telah ditambahkan di bagian menu sebelumnya. Mulai dilanjutkan. Lalu ada metode pembayaran. Di metode pembayaran ini ada macam-macam sistem pembayaran, yaitu bisa lewat QRIS, transfer bank, atau maupun juga tunai. Mungkin boleh dilanjut untuk saudara Mufti. Di sini ada tampilan mockupnya. Di sini ada saya pilih warna hijau karena menurut saya cocok untuk warung nasi. Dan di sini ada tanggalnya, ada scan untuk nomor antrian, dan ada menu utama yang direkomendasikan. Dan tampilan keduanya itu ada menu hari ini. Di situ ada menu-menu makanan yang tersedia di web kita. Selanjutnya, tampilan ketiga itu ada lauk-lauk yang harganya lebih murah. Ya, potongan harga Dan gitu ya. tampilan keempat itu ada keranjang pembelian yang sudah dipesan dan total harganya. Di sini ada metode pembayarannya, bisa pakai QRIS, transfer atau uang tunai. Oke, baik. Sekian seperti itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan, dan saya harap jika ada kritik atau saran bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.